pada tanggal 2 Januari 2025. Baik, dalam berita tersebut menjelaskan bahwa apa saja dampak dan sektor mana saja yang terdampak akibat kenaikan PPN tersebut. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini berpotensi menaikkan harga barang, menambah beban pengeluaran, dan menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Meski demikian, pemerintah mengecualikan barang kebutuhan pokok dan menyiapkan kebijakan pendukung agar dampaknya bisa ditekan. Kesimpulan, kenaikan PPN 12% bertujuan meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan perlindungan sosial dan pengelolaan fiskal yang tepat agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Dilansir dari Tempo.com 17 Agustus 2025, protes warga akibat kenaikan pajak di Pati, Jombang hingga Banyuwangi. Kenaikan tarif pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB 2 sedang menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah. Hal tersebut bermula dari kebijakan Bupati Pati yaitu Bapak Sudewo yang menaikkan tarif pajak sebesar 250%. Tetapi pada akhirnya dibatalkan. Selain di Pati, beberapa daerah juga sedang gaduh kenaikan tarif PBB P2 seperti Kota Cirebon, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Banyuwangi. Nominal persentase kenaikan tarif bervariasi mulai dari ratusan persen hingga ribuan persen. Dilansir dari software pajak.net pada 11 Juli 2025, perubahan tarif pajak yang berlaku mulai 1 Juli 2025 antara lain: 1. Pajak penghasilan PPh orang pribadi, pajak penghasilan PPh badan, pajak UMKM PPh final PP 23 tahun 2018, pajak pertumbuhan nilai PPN, pajak dividen, dan dasar hukum dan alasan penyesuaian tarif pajak berlaku mulai 1 Juli 2025 merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu memperluas basis pajak nasional. Dilansir dari JPN, kebijakan rakyat Presiden Prabowo tegaskan tarif PPN 12% hanya untuk barang premium. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan pertanyaan ikhwal menyusui tarif pajak tambahan nilai PPN menjadi 20% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Saya koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Keuangan dan jajaran lembaga yang lain. Ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tuturnya, usai menghadiri tutup kas akhir tahun 2024 dan peluncuran Kortex DJP di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Kesimpulannya, Prabowo juga menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022 serta menjadi 20% mulai 1 Januari 2025. Penyesuaian terhadap ini agar tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Laman dari kompas.com, daftar daerah yang dikenakan kenaikan tarif PBB ratusan persen. Pemerintah pusat meminta bupati dan wali kota kaji ulang atau bahkan membatalkan kebijakan kenaikan tarif iuran pajak bumi dan bangunan PBB yang mencapai ratusan persen atau lebih. Berikut daftar pemerintah daerah Pemda yang menaikkan tarif PBB ratusan persen. Yang pertama adalah Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang dikenakan kenaikan PBB mencapai 202%, bahkan untuk sebagian wajib pajak mencapai 800%. Sementara beberapa justru penerima penurunan PBB. Yang kedua, Kota Cirebon. Kota Cirebon, lonjakan PBB dilaporkan mencapai hampir
1000%, memicu aksi protes besar oleh komunitas warga seperti Paguyuban Pelangi Cirebon. Yang ketiga, Kabupaten Semarang. Kenaikan signifikan sekitar 441% terjadi pada lahan di jalan strategis di Ambarawa. Seorang warga yang bernama Tukimah berumur 69 bahkan terkejut ketika tagihan pajaknya membengkak tanpa adanya perbaikan bangunan atau lokasi yang berubah. Yang keempat, Kota Mojokerto. Laporan menyebutkan kenaikan PBB mencapai 300%, sehingga menjadi salah satu wilayah dengan lonjakan yang signifikan. Jadi kesimpulan berita yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya adalah penyesuaian tarif PPN 12% dan pajak daerah, landasan hukum dan implementasi PPN 12% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Tarif pajak pertambahan nilai PPN resmi naik 11% menjadi 12% per 1 Januari. Pajak daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Klasifikasi pengenaan pajak. Barang mewah dan premium dikenakan tarif penuh 12%. Barang non mewah atau kebutuhan dasar, pemerintah menerapkan kebijakan DPP, yaitu dasar pengenaan pajak nilai lain 11-12 dari harga jual, sehingga beban real masyarakat tetap setara dengan 11% untuk menjaga daya beli. Barang bebas PPN, kebutuhan pokok seperti beras, telur, susu, dan lain sebagainya, jasa pendidikan dan jasa kesehatan tetap tidak dikenakan PPN. 3. Dampak ekonomi dan sosial. Itu penerimaan negara. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Daya beli dan inflasi. Terdapat resiko kenaikan harga barang di tingkat retail yang dapat menekan daya beli masyarakat menengah ke bawah jika tidak dibarengi dengan bantalan sosial atau subsidi atau insentif. Sektor usaha, yaitu pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam penyesuaian harga jual di tengah naiknya biaya operasi akibat efek domino kenaikan pajak. Yang keempat, sinergi pusat dan daerah. Kenaikan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan stabilitas fiskal nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui sistem perpajakan yang lebih terintegrasi dan transparan. Catatan untuk berita acara, kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan masyarakat menengah ke bawah melalui sistem perhitungan pajak yang dibedakan mewah versus non mewah.